Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih menjawab pertanyaan teman-teman seputar budidaya ikan gabus. Ya, bagi yang mau tanya-tanya, punya permasalahan tentang ikan gabus, bisa langsung chat ke WA saya di 081 665 8779. Saya ulangi, 081 665 8779 ya. Ya, masih bertempat di tempat budidaya ikan gabus yang ada di Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau teman-teman yang mau datang ke sini, ya nanti kalau sudah wabah COVID Corona sudah membaik, ya sudah tidak ada lagi. Jika yang dari luar pulau, ya tempat kita ini dari Bandara Internasional ya Yogyakarta International Airport itu kurang lebih sekitar 2 km ya. Jadi kalau yang dari luar pulau mau main-main ke sini, mau berkunjung ke sini, ya kita terbuka untuk umum. Tapi nanti setelah COVID-19 sudah dinyatakan aman ya. Jadi turun di Bandara Yogyakarta International Airport, ke sini cuma ya 5 menit sudah sampai. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang tanya, kalau dari bandara dekat nggak Pak? Ya dekat dengan bandara yang baru ya. Jadi kalau mau datang gampang, nanti begitu sampai bandara nanti kita jemput ya. Berikutnya pertanyaan dari Mas Hendy yang ada di Solo ya. Saya mau memulai budidaya ikan gabus Pak ya. Khususnya pembesaran. Nah, persiapan apa yang harus saya lakukan, kemudian kolam berapa yang harus saya buat untuk pembesaran. Jadi kalau bicara masalah pembesaran, ya memang langkah awalnya kan kita harus punya kolam nih. Jadi kolam kita siapkan, kolam kita sudah buat, yang jelas nanti per meter persegi bisa diisi 200 ekor ya. Dengan ketinggian air 50 sampai 1 meter ataupun lebih nggak apa-apa. Kolam sesuai dengan keinginan dan selera kita mau buat berapa banyak. Kalau kita menginginkan misalkan panen rutin tiap bulan, ya kita punya kolam minimal kan 6 ya. 6 sampai 7 kolam itu kita harus tebar tiap bulan, sehingga nanti tiap bulan kita mendapatkan hasil dari pembesaran ikan gabus. Jadi langkah-langkah awal Bapak dalam budidaya ikan gabus ini, langkah awalnya adalah nanti di pembuatan kolam dulu. Nah, bisa menggunakan kolam semen ataupun menggunakan kolam terpal ya. Oke ya Pak Hendy, ya itu persiapan untuk pembesaran. Kemudian berikutnya dari Bapak Surip yang ada di Perembun ya. Pak mau tanya, saya kan mau pembibitan ikan gabus. Saya sudah punya gorong-gorong 1. Apa saja Pak yang harus saya persiapkan dalam proses pembibitan ini? Jadi kalau bicara di pembibitan, itu kalau satu induk ikan gabus harus punya 1 kolam. 1 kolam untuk induk, 1 kolam untuk penebaran benih. Jadi kalau punya 1 pasang ya harus punya 2 kolam. Kalau punya 2 pasang harus punya 4 kolam. Masalah itu menggunakan bis beton atau kolam yang kotak, kolam beton atau kolam terpal tidak masalah. Yang penting harus ada 1 induk untuk, harus ada punya kolam cadangan 1 untuk penebaran benih saat nanti pemijahan berlangsung ya. Itu persiapannya Pak untuk di pembibitan ya. Kemudian berikutnya dari Bapak Tono yang ada di Semarang ya. Saya mau pembesaran ikan gabus Pak. Saya punya kolam cukup besar, ukurannya 10 kali 5. Bawahnya kolam tanah ya, bawahnya tanah. Berapa Pak modal yang harus saya siapkan untuk penebaran benih? Jadi kalau modalnya tergantung kita mau nebar standar atau nebar kurang dari standar ya. Apalagi mengingat kolam Bapak kan luas ya, 5 kali 10, 50 meter persegi ya. Bisa dengan dapat tebar 200 saja sudah 10.000 ekor ya. Jadi modal itu selera Pak. Jadi misalkan benih di situ harganya 1.000 misalkan, ya berarti kan sudah harus 10 juta modal yang digunakan untuk nebar benih saja. Belum lagi nanti untuk yang
pakannya dan lain-lain itu kan harus juga diperhatikan. Ya, jadi tinggal kolam yang ada itu mau ditebar standar maksimal atau kurang dari standar, Pak. Itu bisa dihitung dari modal dari situ. Kemudian berikutnya dari Bapak Muji yang ada di Ponorogo, ya. Apakah Bapak pernah kirim bibit ke Ponorogo, ya? Dan apakah tidak resiko kematian? Kemudian saya punya kolam ukuran 5 kali 6. Itu ada 4 kolam. Kalau misalkan saya menginginkan agar saya tiap bulan mendapatkan hasil, bagaimana Pak solusinya? Kalau ke Ponorogo, ya pernah kita kirim, ya. Bisa dikatakan kalau ke Jawa Timur sudah banyak wilayah yang kita kirim benih ataupun kirim ikan ke sana. Jadi aman, saya pastikan aman sampai ke tempat, karena untuk benih sampai ke alamat kita menggaransi. Jadi kalau bibit dikirim sampai ke Ponorogo, dibuka di situ langsung di stasiun, dibuka, nanti divideokan ke kami. Kalau mati saya ganti langsung tanpa Bapak kena cas lagi. Ya, saya ganti penuh semuanya. Itu ke Ponorogo. Kemudian kolam Bapak yang tadi ukuran 5 kali 6 ada 4 tadi itu. Kalau menginginkan panen rutin tentunya ya nggak mungkin cuma 4 kolam, Pak. Ya, persiapan untuk bisa rutin paling enggak ya 6 sampai 7 kolam. Itu baru bisa nanti bisa panen rutin tiap bulan. Ya, jadi persiapkan saja. Kalau memang ingin panen rutin tiap bulan, berarti harus menyiapkan 6 sampai 7 kolam. Nanti tiap bulan nebar, besok tebar lagi ya sana, besok sana lagi. Nah, itu baru nanti bisa mendapatkan hasil rutin, ya, untuk Pak Muji yang ada di Ponorogo. Ya, silakan nanti bisa dipraktekkan. Ya, kalau cuma 4 kolam tentunya kurang. Pasti harus menambah kolam lagi kalau tadi Bapak tanyanya agar bisa panen tiap bulan, ya. Oke ya, tetap pantang terus channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab, ya. Setelah ini masih ada bagaimana cara budidaya cacing sutra. Nah, ini ada yang tanya juga, ya, akan kita jawab setelah ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.